Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada MC yang telah memandu jalannya acara dan memberikan waktunya kepada saya selaku moderator untuk acara talk show nanti bersama Kak Sherly Anavita Rahmi. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Insinyur Aris Widyo Nugroho, STMT PhD, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yusfin Mustar, STMN, selaku Ketua Masa Ta'aruf Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021. Yang kami hormati juga Saudara Muhammad Iqbal Hatami, selaku Ketua Panitia Masa Ta'aruf Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021. Yang kami banggakan rekan-rekan panitia mataf dan juga adik-adik teknika muda Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021. Kali ini saya ingin memberikan moderator mengenai tema yang cukup menarik, yaitu generasi milenial siap dan mapan menghadapi masa depan, yang akan disampaikan oleh Kak Sherly Anavita Rahmi. Nah, sebelumnya gimana nih teman-teman teknika muda? Tadi sudah mengikuti ice breaking yang cukup menarik, mulai dari Kak Fadil yang jalan-jalan ke sawah, jalan-jalan ke pasar. Terus sebelumnya juga sudah mengikuti kegiatan dari prodi, kan udah macam-macam nih. Nah, sekarang menuju siang hari, tidak mengurangi fokus teman-teman semua. Kali ini kita akan mengikuti acara yang lebih menarik lagi, yaitu talk show. Diharapkan teman-teman semua bisa fokus untuk menyimak materi dari Kak Sherly nanti. Tak lupa juga kepada teman-teman semua untuk tetap menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Lalu pada nanti saat sesi tanya jawab akan kita perlihatkan dengan cara raise hand. Lalu nanti kita akan pilih pesertanya. Lalu nanti setelah dipilih, tak lupa juga teman-teman memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, kafilah, serta prodi dan asal kalian. Kan teman-teman di sini juga bermacam-macam. Ada yang dari Sabang sampai Merauke, ada yang juga dari Yogyakarta. Jadi itu cukup menarik lah. Dan diharapkan juga materi hari ini mampu diresapi oleh teman-teman semua dan dapat memotivasi teman-teman semua untuk nanti berkuliah di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya menyampaikan CV dari Kak Sherly Anavita. Sebelum saya menyampaikan CV beliau, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahardian Ravisan Mahendra. Saya adalah seorang mahasiswa dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2019. Mungkin buat teman-teman teknika muda yang dari prodi sipil yang sudah mendaftar mataf, beberapa juga sudah mengetahui nama saya karena kebetulan juga saya adalah narahubung dari prodi teknik sipil untuk acara mataf hari ini. Selanjutnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari Kak Sherly Anavita Rahmi. Pemateri kita kali ini memiliki nama lengkap Sherly Anavita Rahmi. Beliau merupakan dosen dan social entrepreneur yang mungkin cukup terkenal. Mungkin teman-teman sering melihat beliau di TV, mulai dari YouTube, Instagram, muncul di FYP TikTok. Nah, itu kan mungkin cukup memotivasi teman-teman untuk mengikuti acara ini. Tak lupa juga beliau memiliki pendidikan di Bachelor of Social Science Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta Indonesia pada tahun 2010 sampai 2014. Lalu menjadi Master of Social Impact Investment di Fakultas Hukum dan Bisnis Swinburne University, Melbourne, Australia.
Selain memperkuat pendidikan, pengalaman organisasi beliau juga cukup banyak, yaitu sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Yapena Aceh pada tahun 2004-2005, Wakil Ketua OSIS SMA Yapena Aceh 2008-2009, Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka pada tahun 2013-2014, serta menjadi Sekjen Gerakan Mari Berbagi pada tahun 2014-2016. Wah, cukup banyak sekali bukan? Selain pengalaman organisasi, ada pula penghargaan-penghargaan yang tidak kalah menarik, yaitu salah satunya menjadi karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development di Australia pada tahun 2017, serta menjadi juara satu kompetisi menulis esai nasional diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2015. Selain penghargaan tersebut, beliau juga memiliki penghargaan dalam bidang agama, yaitu sebagai host MNC Muslim pada 2013-2014 dan juga finalis Dai Muda Pilihan Antv pada tahun 2012. Nah, nggak cuma sampai situ aja. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman luar negeri seperti penerima Australia Award Scholarship Long Term antara Indonesia Australia pada tahun 2016-2018 dan juga delegasi terbaik Asia World Model United Nations di South Korea 2018. Nah, ini juga sudah bergabung di kita ada Kak Sherly Anavita. Mungkin halo Kak Sherly, apa kabarnya? Halo Mas Rahadian, gimana Ya, kabarnya teman-teman semua, alham teman-teman panitia sehat? alhamdulillah mewakili panitia semua di sini sehat dan berbahagia semuanya. Wah, gila. Alhamdulillah, sehat Ya, dan bahagia. Bener nih, iya. bahagia itu penting ya. Sangat penting sekali Kak Sherly. Ini saya cukup hilang fokus nih antara nanti mau lihat Kak Sherly yang sangat menarik atau materinya. Karena Kak Waduh, Sherly ini waduh, waduh, waduh. cukup menghilangkan fokus nanti kalau fokusnya ke Kak Sherly terus ini. Itu eh mungkin mengenai tema acara ini mengenai generasi milenial siap dan mapan menghadapi masa depan ini menjadi pertimbangan yang penting yang kita pilih menjadi tema karena eh, sekarang kan masa-masanya tuh cukup susah gitu loh, apalagi kita nggak bisa memprediksi masa depan. Nah, maka dari itu kita memilih acara ini untuk bisa menjadi bayangan teman-teman teknika muda yang baru memasuki masa perkuliahan agar nanti memiliki mental yang kuat dan memiliki motivasi gitu untuk melihat gimana nantinya begitu. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi. Saya cukupkan basa-basinya saya. Selanjutnya mungkin Kak Sherly bisa memulai pemaparan materinya kali ini Kak Sherly. Oke, baik. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Rahadian selaku moderator. Saya izin menyapa kawan-kawan terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di siang yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan salam hormat saya kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kepada kawan-kawan panitia semuanya, ketua panitia beserta seluruh jajaran yang sudah memfasilitasi kita untuk bisa ketemu, sharing, dan diskusi. Meskipun kondisinya sekarang secara virtual, tapi semoga ini nggak mengurangi esensi dari apa yang akan sama-sama kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan. Juga yang paling saya banggakan adalah teman-teman tercatat di sini 700-an pasang mata ikut hadir bersama kita. Salam hormat sekali pada teman-teman karena udah meluangkan waktu, meluangkan tenaga. Ini saya dengar tadi adalah hari ketiga teman-teman ada di kegiatan ini, meluangkan kuotanya untuk hari ini kita bisa ketemu meskipun yang sama-sama kita tatap adalah layar. Saya mohon izin di sini kiranya kepada yang besar tidak menyebutkan gelarnya secara lengkap, kepada yang kecil juga izin tak sebut nama secara lengkap. Orang tua kami tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami di sini tentu dengan ilmunya, kepada para senior semua tentu dengan pengalamannya. Tapi yang jelas kita semua anak muda, ini pasti dengan semangatnya. Dan
Biasanya jam-jam segini teman-teman jam-jam rawan, jam-jam kita habis makan, jam-jam kita habis istirahat. Ini biasanya jam-jam rawan dan kita sama-sama tahu biasanya anak muda senangnya ngapain jam-jam segini. Dan semoga meskipun kondisinya sekarang adalah waktu yang rawan, waktu siang gitu ya, tapi semoga setidaknya sesudah sesi ini ada hal baik yang bisa teman-teman dapatkan. Teman-teman izinkan Sally disclaimer dulu dari awal. Sally dikasih kesempatan oleh panitia sedikit menyampaikan pemantik di awal sebelum kita berdiskusi. Ini bukan sama sekali karena ilmu Sally lebih, bukan karena pengalaman Sally lebih, juga bukan karena wawasan Sally lebih, sama sekali bukan. Karena ada istilah dari orang bijak, bilang kurang lebih begini, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan sekarang adalah masanya teman-teman. Sekarang adalah momentumnya teman-teman. Kalau kita mau bongkar isi universitas, isi SMA dan isi SMP, maka ini semuanya adalah generasi Z isinya, yaitu generasinya teman-teman. Untuk itu saya mohon izin nanti akan lebih banyak mengambil sudut pandang muda, bukan hanya dari satu generasi, kan temanya adalah generasi milenial, sedangkan teman-teman ini adalah masa-masa generasi Z yang sebentar lagi akan disambut dengan generasi Alpha. Untuk itu, kiranya nanti ada yang punya perspektif berbeda, sudut pandang berbeda, karena nggak ada yang 100, Sarli percaya bahwa nggak ada yang 100% bisa kita copy paste dari satu orang ke orang lain. Setiap kita unik dengan cara kita masing-masing, termasuk setiap zaman ini ada keunggulan dan kelebihan, juga ada kekurangannya masing-masing. Jadi nanti kalau ada perspektif yang berbeda, ada sudut pandang yang berbeda, termasuk kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Kiranya Sarli bisa jawab, tentu Sarli akan jawab. Tapi kalau Sarli nggak bisa jawab, Sarli akan tampung dulu sebagai PR. Lain waktu kita punya kesempatan ketemu, baik offline maupun online, insya Allah Sarli akan bawa jawabannya. Teman-teman, izinkan Sarli mengawali dari sudut pandang muda untuk menyamakan persepsi kita sebelum habis ini kita sama-sama berdiskusi. Saat kita bicara muda, teman-teman, kita bukan lagi bicara tentang umur. Saat kita bicara muda, ini adalah tentang pilihan mindset dan pilihan sikap kita. Kita pengen ngelihat ke depan dengan harapan atau dengan keputusasaan. Kita pengen ngelihat ke depan itu dengan pesimis atau dengan optimis. Saat bicara muda, otomatis kita bicara tentang masa depan. Karena anak muda nggak bisa nawarin masa lalu, anak muda nggak bisa nawarin hari ini. Kita harus akui, suka nggak suka, senang nggak senang, kita harus akui bahwa ilmu kita sedikit. Anak muda pengalaman kita masih pas-pasan. Wawasan, kalaupun ada kita anak muda punya sedikit wawasan, ini juga masih sangat terbatas. Dengan kata lain, kalau ada satu-satunya hal yang bisa kita tawarkan, ini pasti adalah masa depan. Dan bicara tentang muda, ini juga bukan baru trending, bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu. Ternyata bicara tentang muda, ini udah hype bahkan dari 1400-an tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat. Kalau dari timur, kita sama-sama sudah mengenal istilah yang udah masyhur banget. Syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Dari barat, para filsufnya juga nyebutin, the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman jangan mau kita balikan kalimat yang dalam dan indah tadi, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita nggak nyiapin apa-apa dari sekarang, kita nggak netapin persiapan apa-apa dari sekarang. Ke depan kira-kira kita pengen ngelihat apa, kalaupun terjadi perubahan, kira-kira perubahan apa yang pengen kita lihat, dan kita ambil bagian dalam hal apa pada perubahan itu. Karena ini bukan tentang seberapa besar perubahannya, tapi tentang seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Ini menarik, teman-teman. Malcolm X, salah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam, dikucilkan saat dia hidup. Udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam kala itu. Salah satu value yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Udah banyak peneliti sosial yang ternyata nyebutin, kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara social influence ini yang paling tepat adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah nggak bahas lagi nih, kita laki-laki atau perempuan, kita lahirnya di mana, kita berproses
di wilayah yang seperti apa, kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa. Kita sedang tidak bahas ini dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas ini. Bicara tentang masa depan, maka kita semua anak muda selama berani melakukan tiga hal: kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat. Mau nggak mau harus sampai kerja cepat, teman-teman. Karena sekarang kita hidup di industri 5.0, yang satu dari 4 indikatornya adalah kecepatan. Sekarang zaman terbuka bukan hanya bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang besar. Dan ini adalah momentumnya teman-teman untuk masuk dan menjadi bagian dalam pusaran akselerasi ini. Kembali ke topik, selama kita punya tiga hal tadi, atau mau beradaptasi, mau terus belajar dengan tiga hal tadi, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Tapi pertanyaan kuncinya adalah, kira-kira nih, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Atau kita mau mempersiapkan diri, mau melayakkan diri dalam bidang apa? Ini menarik, teman-teman. Karena pada akhirnya hukum alam menunjukkan bahwa kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan ini lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan dalam hal apapun, dalam hal ilmu, pengalaman, skill, wawasan, pertemanan, atau networks. Dia yang duluan bersiap, maka dia duluan yang akan dapat kesempatan. Betul, saat bicara tentang muda, kita bukan lagi bicara tentang umur, bukan lagi bicara tentang angka-angka sudah seberapa lama nih kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Tapi saat kita ingin menghadirkan data, otomatis kita harus pakai indikator yang jelas. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, cari disclaimer dulu, ada kesalahan pengetikan yang warna kuning. Ini harusnya pos generasi Z. Generasi Alpha, kita lebih sering mengenal istilah generasi Alpha yang lahir tahun 2013 sampai sekarang. Ini mungkin adalah adik-adik kita, atau mungkin yang nggak punya adik adalah ponaan-ponaan kita yang saat ini SD kelas 1, 2, 3, dan sudah terpapar gadget. Mereka masuk dalam generasi Alpha yang kecepatannya ternyata diproyeksikan 4 kali lipat lebih cepat dari generasi teman-teman, generasi Z. Ini menarik, teman-teman, karena ternyata kalau diakumulasikan nih, saat ini 60% lebih dari total penduduk Indonesia ini diisi oleh generasi kita, generasi muda. Masuk di dalamnya generasi milenial, masuk di dalamnya generasi Z. Sebentar lagi akan disusul nih dengan adik-adik kita generasi Alpha. Teman-teman bayangkan, di generasi Z kita fokus ke generasi teman-teman aja. 28%. Ini data masih pakai tahun lalu, 2020. Data tahun ini meningkat 28 sampai 30% dari total penduduk Indonesia ini diisi oleh generasi Z, generasinya teman-teman. Dengan kata lain sekitar 80 sampai 81 juta penduduk Indonesia ini adalah anak-anak seumur teman-teman. Dengan kata lain, saat misalnya kita mengeluh, merasa jenuh, merasa malas, dan seterusnya, anxiety dalam 2 tahun terakhir ini meningkat 4 kali lipat. Overthinking, insecurity ini meningkat 2 tahun yang lalu sampai 4-5 kali lipat menurut IDN Research Institute. Artinya adalah kita bukan satu-satunya orang yang sedang menghadapi masalah yang sama. Pertanyaannya adalah, so what makes us different? Apa yang membuat kita berbeda? Ini menjadi menarik karena kalau ada orang bijak nih yang bilang bahwa masa depan satu bangsa ini ditentukan oleh anak mudanya. Pengen memperbaiki masa depan satu bangsa, maka perbaiki karakter anak mudanya, and then vice versa. Demikian juga sebaliknya. Kita pengen hancurkan karakter anak mudanya. Dengan status quo sekarang 60% lebih, bahkan total penduduk Indonesia diisi oleh anak muda, maka bukankah ini waktu yang paling tepat bagi kita anak muda untuk segera memutuskan, kira-kira 9 tahun ke depan, 2030, peak session pertama bonus demografi, kita pengen ngelihat kondisi kita, kondisi generasi muda kita, kondisi bangsa kita adalah kayak gimana. Karena Kak Sally jauh bener bahasnya 2030. Coba teman-teman cek, umur teman-teman sekarang ditambah 9 tahun. Maka yang dimaksud oleh semua orang sebagai bonus demografi itu bukannya kita mayoritas yang hadir di sini. Tahun ini kita berusia 76 tahun bangsa kita. 24 tahun ke depan adalah 2045. 100 tahun Indonesia merdeka, semua orang menggadang-gadang generasi emas, ini udah dari sekarang. Saat bicara generasi emas, kita bicara tentang kita yang hadir di sini, teman-teman. Coba teman-teman cek. Umur teman-teman sekarang ditambah 24 tahun. Maka bukankah yang dimaksud oleh semua pihak sebagai generasi emas itu adalah kita yang hadir di sini? 1 abad Indonesia merdeka, akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa. Kira-kira posisi kita nanti di mana ya sebagai anak muda?
Karena kala itu 24 tahun dari sekarang, maka dengan tanda tangan teman-teman lah nanti kebijakan itu akan dibuat. Dengan keputusan kita sesuai dengan kapasitas, bidang, keahlian, pengalaman, dan pada akhirnya kemampuan yang kita punya ini yang akan mengubah banyak hal. Dan masa depan serta perubahan itu mau nggak mau, suka nggak suka, itu didesain teman-teman. Kalau bukan kita yang mendesainnya dari sekarang, maka jangan salahkan ketika ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang mendesainkan masa depan kita. Syukur kalau nilainya sama. Gimana kalau enggak? Dan ini menjadi menarik karena ternyata kata kunci dari semuanya adalah persiapan. Dia yang duluan bersiap, maka dia duluan yang akan dapat kesempatan. 700-an pasang mata kita yang ketemu secara online hari ini, saya harus sampaikan, teman-teman adalah yang mendapat privilege dari 80-an juta anak muda sekarang. Kenapa? Karena teman-teman ada ibaratnya anak muda yang mau belajar berenang, teman-teman saat ini bisa memilih mau belajar berenang di kolam renang atau belajar berenang di lautan bebas nantinya. Saat ini teman-teman ada di lingkungan kampus, lingkungan yang sangat mendukung, support sistemnya sangat mendukung untuk teman-teman terus bertumbuh dari yang baik harus jadi lebih baik. Dari yang udah lebih baik nggak cukup, better is still better. Ketika ada yang the best, maka kesempatan akan lebih senang datang kepada mereka yang terbaik di bidangnya. Be the best version of us. Jadi versi terbaiknya kita. Dan pada akhirnya terbaik juga nggak cukup. Ayo naik satu tingkat lebih tinggi. Let's be an excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Bukan tanpa cacat, karena nggak ada manusia yang nggak ada salah, nggak ada garing yang nggak retak. Kita semua pasti punya salah, namanya juga manusia. Kita semua pasti punya khilaf. Sempurna di bidangnya adalah dia yang terbaik di bidangnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama jadi lebih baik. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kepositifan, keinspiratifan untuk orang-orang sekitarnya. Karena kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup, nggak ada masalah, ini melengkapi portfolio kita. Menang A, menang B, yang senang sama hal-hal kayak begini, juara A, juara B, mewakili A, mewakili B. Ini satu hal yang baik, karena melengkapi portfolio kita. Tapi ternyata, ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Ternyata, ketika kita melihat ternyata pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia bukan berdasarkan achievement-nya. Achievement tertinggi justru adalah saat hadirnya ini bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Bukan tentang dirinya lagi, tapi tentang kita semua. Bukan tentang dirinya lagi, tapi tentang orang-orang sekitarnya. Dan yang kedua, kalau menurut Undang-Undang 2012 dan 2020, tujuan dari pendidikan tinggi salah satunya adalah membentuk karakter, maka nggak cukup hanya membentuk karakter di dalam kelas, yang nantinya kita berharap akan mendapat hitam di atas putih atau nilai yang nantinya akan terangkum di atas lembar kertas yang kita terima ketika toga kita dipindah, saat alma mater kita dilepas, yang kita sebut sebagai ijazah. Karakter tidak dibentuk lewat ijazah, teman-teman. Maka nggak cukup sebetulnya karakter ini dibentuk hanya di dalam ruang kelas. Nggak cukup karakter itu ternyata, apalagi sekarang kelasnya di dalam Zoom. Syukur kita dapat angin angin baik bahwa sebentar lagi kelas-kelas akan kembali dibuka tergantung kesiapan daerah. Tapi pada akhirnya nggak cukup karakter ternyata dibentuk. Satu hari, 2 hari, 3 hari kita ketemu nih misalnya, kemudian karakter terbentuk. Ternyata karakter ini dibentuk dari habit yang kita lakukan secara konsisten. Dengan kata lain, 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, teman-teman yang tentukan. Teman-teman mau berada di lingkungan kampus, di kolam yang akan segera membentuk karakter teman-teman ini berapa lama? Tentukan dari sekarang. Karena menurut James Clear, orang-orang produktif, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Ngerjain sesuatu tujuannya kemana? Bergabung dalam satu hal, kira-kira apa yang bisa kita kasih ke organisasi ini? Kira-kira kita ingin mewarnai dalam bidang apa? Hanya ada dua pilihan, teman-teman. Kita diwarnai atau kita yang mewarnai. Kita yang dibentuk atau kita yang membentuk. Dan teman-teman yang hadir di sini, saya ingin sampaikan. Saya ingin sampaikan pertama selamat. Selamat karena teman-teman sudah menjadi bagian dari keluarga besar mahasiswa Indonesia. Dan yang kedua semangat. Semangat untuk menunjukkan bahwa di tangan teman-teman lah pada akhirnya perubahan itu terjadi. Karena mau nggak mau sebagai mahasiswa minimal ada 3 amanah yang ada di pundak teman-teman. Di balik anyaman alma mater teman-teman, ini bukan hanya harapan orang tua yang terselip di sana. Harapan masyarakat Indonesia ada di sana.
bukan hanya sebagai agent of change, tapi teman-teman juga adalah agent of control. Bukan hanya sebagai agent of control, tapi teman-teman adalah iron of stock. Dan sekarang teman-teman mendapat kesempatan untuk belajar berenang di kolam renang. Saat teman-teman nanti toganya dipindah nih, teman-teman akan masuk ke lautan bebas. Saat masa-masa kita di perguruan tinggi, di kampus, berdinamika, berdialektika, teman-teman memutuskan belajar berenang di dalam kolam renang, airnya masih sangat terukur suhunya. Tekanan airnya juga masih sangat bisa kita atur. Kiranya ada gelombang, gelombangnya masih bisa sangat kita atur. Status teman-teman mahasiswa, coba banyak hal positif. Sekarang adalah waktunya. Yang positif ya, yang negatif nggak usah dicoba, karena kita udah tahu akhirnya kemana. Jangan terlalu takut mencoba banyak hal baru justru sekarang saat kita mahasiswa. Karena kita nggak tahu pintu mana yang akan mengantarkan kita pada level selanjutnya. Kita nggak tahu nih, hal baru apa yang kita pelajari yang akan mempertemukan kita pada orang-orang baik selanjutnya. Saat kita keluar dari zona nyaman, maka dengan kata lain kita akan belajar hal baru. Teman-teman boleh pilih mau istilahnya keluar dari zona nyaman, mau istilahnya memperluas zona nyaman, silahkan. Tapi yang jelas, pelajari banyak hal baru justru sekarang saat kita jadi mahasiswa. Semuanya masih terukur. Saat teman-teman udah lulus nanti, teman-teman akan masuk ke lautan bebas. Dan nggak semua orang dapat kesempatan untuk belajar berenang di wadah yang sangat terukur semuanya. Ketika sudah pindah nanti ke lautan bebas, maka semuanya sudah lagi tidak bisa diukur. Pertama, urusan suhu air. Kalau di lautan, suhu airnya udah memang demikian adanya, alam yang membentuknya. Benar nggak? Gelombangnya, teman-teman, ini juga nggak bisa lagi kita atur. Emang udah demikian adanya. Kedalaman ya, ini palung-palung laut harus kita akui. Ini terbentuk oleh alam. Teman-teman putuskan belajar di sana, maka akan begitu banyak proses adaptasi yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita udah memutuskan belajar, mencoba banyak hal, berdialektika, habiskan jatah gagal kita justru sekarang saat kita muda, saat teman-teman jadi mahasiswa, maka nanti ketika sudah lulus, ketika pindah ke lautan bebas, hanya butuh proses adaptasi. Dasar-dasar ilmunya kita sudah paham. Dan dalam hal ini saya ingin sampaikan bahwa dalam mengisi masa-masa persiapan kita ini, sebetulnya mindset kita dalam melihat masa depan ini cuma dibedain jadi 4 tipe aja. Pertama adalah tipe-tipe pesimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia pesimis ini akan nyaris menjawab dengan awalan dan mengecilkan dirinya sendiri. Teman-teman kira-kira ketika lulus pengen ngelihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa? Basar itu mereka aja lah, mereka pinter-pinter, mereka rajin-rajin, udahlah mereka aja yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah kak, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, kira-kira 10 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri, kondisinya kayak gimana? Itu mereka aja kak, mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka aja yang duluan berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apa kak, cuma rebukan astor. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengecilkan potensi yang diberikan oleh Tuhan padanya sebelum lingkungan sekitarnya. Manusia-manusia pesimis, mereka duluan mengecilkan diri sendiri sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang realistis. Tanyain aja suatu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia realistis akan menjawab nyaris dengan awalan, ya sudahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngeliat diri sendiri kayak gimana? Ya udahlah kak, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Ya udahlah, itu nanti kalau kita udah lulus mungkin 4, 5, 6 tahun, 3,5 tahun teman-teman yang tentukan. Syukur nanti kalau kita buka lapangan kerja atau kita bekerja dulu, nggak apa-apa silahkan. Ini bukan tentang benar salah, ini tentang kita lebih memilih yang mana. Ini tentang pilihan. Kalau kita bekerja, ya syukur di tempat yang memang kita inginkan, gaji kita 2 digit lah kak minimal. Kita mulai bisa nabung dan ngasih ke orang tua. Gimana kalau nggak teman-teman? Adanya artificial intelligence, big data, dan semua anak turunannya, ini membuat angka pengangguran otomatis dengan sendirinya, logikanya akan semakin tinggi. Gimana kalau enggak teman-teman? Karena tren pengangguran makin kesini makin tinggi. Ya udahlah, itu nanti gimana takdir berbicara aja. Teman-teman 2030 tadi kita sempat singgung sedikit,
di session pertama bonus demografi. Kira-kira kondisi kita anak muda gimana ya nanti? Ya udahlah, itu gimana nanti kondisinya diwariskan pada kita aja, Kak Ser. Tapi kalau manusia realistis, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. Tiga kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mendukung, selalu mensupport apa yang menjadi target, goal, cita-cita, visi dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, masa-masa jadi mahasiswa ini sangat singkat kalau kita menikmati prosesnya, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita, ini nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia yang optimis ini akan nyaris menjawab dari sudut pandang yang positif. Kira-kira 10-15 tahun ke depan, teman-teman pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Karena kita bolehlah mahasiswa. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena kita senang dalam dunia, silakan. Passion, hobi, skill kita mungkin berbeda, teman-teman. Nggak ada masalah, teman-teman yang tentukan sendiri. Passion kita adalah dalam dunia entrepreneur, Kak Ser. Go get it, mulai dari sekarang. Sekarang kita mahasiswa. Silakan diisi semesternya, kiranya di sini ada yang sudah kakak lettingnya, teman-teman. 10-15 tahun ke depan kita udah punya usaha kita sendiri, Kak Ser. Di bawah usaha kita, ya namanya juga baru anak muda, Kak, omset per tahun 4-5 M dulu deh per tahun. Kita udah membuka lapangan kerja untuk teman-teman seusia kita kala itu 40-50 lapangan kerja. Kita pengen ngelihat angka pengangguran di wilayah kita berkurang 3-4% per tahunnya. Amin. Kasar fokus kita bukan di situ, fokus kita dalam dunia literasi. Mulai dari sekarang. Pada akhirnya di tangan manusia-manusia yang optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Bagi sebagian orang sesuatu yang dianggap nggak mungkin, that's impossible, di tangan orang-orang yang optimis, itu masih bisa jadi mungkin. Tipikal manusia yang keempat, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman harus kita akui nih, seneng gak seneng, suka nggak suka, hidup kita ini sering banget terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Sebagai mahasiswa, ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Kalau teman-teman ada yang udah bekerja, kuliah sambil bekerja mungkin, pasti teman-teman paham ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi atau lembaga di tempat kita bekerja. Sebagai bagian dari warga negara, kita punya aturan negara. Sebagai makhluk Tuhan, makhluk ilahi, dan dalam konteks ini, ya harus kita akui apapun agamanya, ada aturan Tuhan. Sebagai dasarnya kita makhluk sosial. Kita punya norma sosial di tempat kita tinggal. Kita manusia hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Memang demikian adanya. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 20-an cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Satu perubahan, dua pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis. Gak ada dalam kamus hidup anak muda bersikap pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi kita anak muda adalah tangga ketiga. Optimis ngelihat ke depan, pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif. Karena kita anak muda punya 3 modal, yang gak dia apa-apain, modal itu udah melekat pada diri kita. 3 modal ini adalah pertama, energi kita masih sangat membuncah. Kedua, waktu kita masih sangat luang. Kalau ada nih generasi yang paling sering menggunakan istilah leye-leye, rebahan, ini adalah generasi kita nih. Benar nggak? Kenapa? Karena waktu kita masih sangat luang, teman-teman. Kita belum menentukan hal-hal besar yang akan menyita fokus, tenaga, waktu, dan pikiran kita. Yang ketiga, curiosity, keingintahuan kita terhadap segala sesuatu, ini masih sangat tinggi. Dengan 3 modal ini, maka tangga yang pantas adalah tangga yang ketiga. Dan salah satu skill yang menurut Sherly, termasuk Sherly masih belajar, masih mencari guru, terus mengejar mentor, apalagi di masa-masa pandemi kayak begini,
di mana too much information, terlalu banyak informasi yang kita dapat. Dengan kata lain, salah satu skill yang dibutuhkan oleh kita anak muda zaman sekarang adalah self-leadership. Kemampuan kita untuk mempengaruhi apa yang kita pikirkan, emosi kita, mengelola emosi yang berakhir pada pilihan sikap, tindakan. Karena kalau ada hal yang bisa kita atur di dunia ini, ya pertama pilihan sikap, yang kedua adalah pikiran kita. Selebihnya kita nggak bisa atur. Dalam konteks ini nih, misalnya nih, kita ketemu sekarang di Zoom, di hari ini, di kurang lebih pukul 2 siang, saya nggak bisa atur teman-teman saat ini pikirannya sedang ada di mana, saya nggak bisa atur. Mungkin saat ini ada di sini akun teman-teman. Tapi kita sama-sama nggak tahu nih ada berapa tab yang sedang kita buka. Kita nggak tahu saat ini di tengah hal yang sama kita sedang memikirkan apa. Sedangkan siapapun kalau kita mau baca buku self improvement ternyata fokus adalah poin nomor satu, habit yang dimiliki oleh orang sukses. Bukan karena Corley menyebutkan dia meneliti tentang orang-orang sukses di Amerika. Ternyata nomor satu, ada 7 habit persamaan orang-orang sukses. Nomor satunya adalah fokus. Persisten yang indikatornya adalah fokus. Dengan kata lain, mengelola apa yang kita pikirkan, mengelola emosi kita untuk hadir secara optimal di waktu yang tepat, dan pilihan sikap kita, ini akan membuat kita jauh lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan. Yang akhir dari fokus adalah manusia produktif, yang habisnya akan kita bahas. Tapi yang jelas di tengah kondisi kayak begini, waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka bisa berdamai dengan ini, dengan perkembangan zaman, dengan segala perubahannya, maka mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan ini, ya pelan-pelan akan mundur ke belakang, diam di tempat. Digantikan dan tergantikan dengan mereka yang lebih responsif dengan perkembangan zaman. Mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin pernah bilang, kurang lebih begini, kalau kita berhenti berubah, tentu harapannya berubah ke arah yang lebih baik, maka kita selesai. Pertanyaannya apa yang membuat kita berbeda nih antara kita yang sekarang dengan kita sebutlah 2 atau 3 tahun yang lalu. Saat mungkin sebagian besar dari kita masih menggunakan rok atau celana abu-abu. Apa yang membuat kita semua berbeda? Saya termasuk bertanya pada diri saya sendiri, antara kita yang hari ini, yang dalam kurang waktu 3 sampai 3,5 bulan lagi, kita masuk ke 2022 nih teman-teman. Apa yang membuat kita berbeda antara kita yang sekarang dengan kita 5 tahun ke depan? Mindset-nya kah, pertemanannya kah, harus ada yang berubah teman-teman. Karena ketika kita berhenti berubah, ketika kita berhenti growing, bertumbuh, maka tandanya kita mati. Dan kalau orang bijak bilang, orang yang paling berhak menyesal dalam hidupnya adalah dia yang punya kesempatan, tapi tidak memaksimalkan kesempatan yang dia punya. Maka dengan kata lain, generasi yang paling berhak menyesal karena tidak berkarya, ini adalah generasinya kita. Generasi yang hidup di industri 5.0. Karena kita mendapat akumulasi benefit, semua kebaikan-kebaikan dari industri 1.0 sampai 4.0, ini ada di generasi kita. Meskipun negatifnya juga ada dan banyak, tapi orang yang optimis otomatis melihat dari sisi positifnya. Semua akumulasi benefit nih dari 1.0 sampai 4.0, ini ngumpul semua di generasinya teman-teman. Bayangin orang-orang yang besar di generasi sebelum teman-teman, untuk berkarya, untuk menciptakan sesuatu, dan untuk itu bisa didengar oleh banyak orang, ini harus ketemu, harus punya modal besar. Kalau dirinya nggak punya modal besar, harus ketemu dengan investor besar. Harus punya tim PR, dinarasikan sedemikian rupa, didorong narasinya ke media-media mainstream, yang itu otomatis juga butuh dana, harus ketemu dengan waktu yang tepat, baru narasinya dan dianya bisa muncul di media-media besar, didengar oleh banyak orang. Sekarang, di kamar kita sendiri, bisa jadi sekarang ada yang mungkin di atas kasur kita sendiri, bisa jadi sekarang kita masih numpang di rumah orang tua kita sendiri, di meja belajar kita, selama kita terhubung dengan Internet of Things, karya kita, one click, we can reach 1,000 of people. One click, we can get 1,000 of information, we can share 1,000 of information. Apa yang dilakukan oleh orang-orang besar, misalnya, sebutlah siapa, Martin Luther King, Malcolm X, Margaret Thatcher, dan seterusnya, semua itu bisa dengan sangat cepat kita lakukan sekarang. Yang dengan satu kali klik, jarak, ruang, dan waktu jadi nggak ada lagi arti. Kalau di zaman orang tua kita, mereka kesulitan nyari informasi. Di zaman kita, kita mabok dengan informasi. Benar nggak? Sampai-sampai sulit nih membedakan ini mana yang benar, mana yang salah. Mana yang penting untuk masa depan kita, mana yang sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Cuma karena muncul di laman home dan laman search kita, akhirnya kita tonton juga, kita lihat juga, kita baca juga. Dan
di industri 5.0 ini mau nggak mau kita harus akui ini bukan lagi tentang digitalisasinya, ini bukan lagi tentang alatnya, ini bukan lagi tentang senjatanya, tapi ini tentang kita manusianya di balik senjata itu. It's not about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan lagi tentang senjatanya, teman-teman, tapi tentang siapa di balik senjata itu. Karena kalau senjatanya, ini udah ada di tangan kita semua, udah ada dalam genggaman kita semua. Dan harus kita akui, sekarang aja kita ketemunya lewat online. Bener nggak? Dan the impact of COVID-19 2 tahun terakhir ini melibas setiap lini kehidupan, mau nggak mau kita dipaksa masuk dalam Internet of Things. Dan ini bebas nilai, tinggal senjatanya, pisaunya, pistolnya mau kita arahkan kemana, untuk ngebunuh orang, atau justru untuk membantu orang, untuk hal-hal yang positif, atau untuk yang negatif, untuk sesuatu yang sifatnya optimis progresif, atau justru yang realistis pesimis. Dan ini adalah tentang kita yang mau melayakkan diri atau enggak. Ini tentang kita yang mau terus mengupgrade diri apa enggak. Ketika kita mau terus belajar, terus bertumbuh, maka dengan kata lain kita yang mengendalikan teknologi. Bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Kita yang mengendalikan kondisi dan situasi, bukan kita yang dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Ini dia 4 indikator tadi yang sempat kita bahas di awal. Salah satunya adalah kecepatan. Yang tadi sempat kita sudah bahas di awal. Saya izin percepat. Yang pertama adalah konektivitas. Di zaman sekarang saat kita nggak bisa terkoneksi dengan orang, teman-teman, atau dengan dunia, maka dengan sendirinya kita akan tersingkir. Siapapun yang nggak bisa berdamai dengan sistem ini, maka mau nggak mau dia akan tertinggal dari pusaran akselerasi. Yang kedua adalah kolaborasi. Sekarang bukan lagi zaman kompetisi, sekarang zamannya kolaborasi. Skill kita A, skill mereka B, selama ada irisan visi yang sama, ayo kita sulam tambah. Kemampuan kita A, kemampuan mereka B, ketika ada tujuan yang sama, ayo kita saling bergandengan tangan. Dari awal Indonesia merdeka, kita udah sama-sama tahu slogannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Sekarang kita disibukkan dengan perbedaannya, lupa dengan satu statement di belakangnya, yang justru paling penting, menunggal Ika, bersatunya. Contoh nih, contoh konkretnya 2045 kita pengen ngelihat nggak ada lagi disparitas pendidikan antara mereka yang di kota dengan di desa. Kita punya tujuan yang sama, ayo kita bedah kemampuan kita masing-masing di mana. Ada yang mungkin kuat dalam hal seni, bagus dalam hal fotografi, ngedit, ada yang mungkin kuat dalam hal linguistik, ada yang kuat dalam hal kinestetik, ada yang keunggulannya dalam hal numerikal, hitung-menghitung. Ketika kita punya tujuan yang sama, mungkin kita bergerak dengan cara yang berbeda. Tapi 2045 berarti kita akan ada pada barisan yang sama. Kita akan bertemu pada titik yang sama, karena tujuan kita sama. 2030 target kita apa? Dan ini yang akan membedakan nanti mana anak muda yang produktif, mana yang sibuk. Mana manusia yang produktif, mana yang sibuk. Mana mahasiswa yang produktif dan mahasiswa yang sibuk. Habis ini akan kita bahas. Terakhir, efektivitas. Kalau bisa selesai dalam 1 minggu, kenapa harus 1 bulan? Kalau bisa selesai dalam 1 hari, kenapa harus 1 minggu? Kalau bisa selesai dalam 1 jam, kenapa harus 5 jam? Ketika kita bisa bergerak dan bekerja, juga belajar, apapun yang kita lakukan berkarya secara efektif, maka otomatis kesempatan akan jauh lebih senang datang pada kita. Saya izin masuk ke materi selanjutnya, maka otomatis teman-teman, ini bukan lagi tentang saya, tapi ini tentang kita. Karena industri 5.0 ini membuat kita terkoneksi. Namanya aja industry society. Society ini jadi kata kuncinya. Saat kita nggak bisa menjadi bagian dari masyarakat, otomatis kita akan tertinggal dengan sendirinya. Banyak yang bilang, wah biasanya nih anak, kalau di zaman saya dulu ya, anak teknik biasanya senangnya adalah di depan laptop. Senangnya anak teknik itu adalah kebanyakan bahasa-bahasanya hanya mereka yang ngerti. Teman-teman, justru sekarang adalah waktunya kita menunjukkan bahwa anak teknik itu adalah yang paling mengerti urusan logika. Karena sekarang, habis ini kita akan bahas ke beberapa skill yang dibutuhkan, yang mau nggak mau, ini menuntut kehadiran teman-teman ada di sana. Tapi yang jelas, dalam hal ini saya ingin sampaikan, apapun kelebihan kita saat ini, saya yakin Tuhan nggak menciptakan manusia tanpa potensi. Kita semua dikasih potensi yang berbeda. Dan bukan tugas kita juga untuk membuat semua orang senang. Tugas kita manusia adalah segera temukan potensi kita apa dan segera latih itu. Menurut Gardner sendiri kan ada 8 potensi yang ada pada manusia. Dan kita nggak bisa juga unggul dalam semua hal, nggak bisa. Tapi yang jelas umur 20-30, maka ini coba banyak hal positif. Tanpa kita mencobanya, tanpa kita melakukannya, kita nggak akan tahu kemampuan kita di mana.
kayaknya kita bagus dalam hal menulis loh. Kayaknya kita bagus dalam hal menulis, Kak, merangkai kata. Tapi kita nggak pernah mencoba untuk membuat esai, untuk merangkai kata. Ya kita jadi nggak tahu. Kita nggak akan pernah tahu kemampuan kita adalah dalam linguistik berbicara misalnya di depan umum. Kalau bahkan kita dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat di hadapan kawan-kawan, kita selalu nolak. Kita nggak tahu kemampuan kita adalah dalam dunia seni misalnya, picture smart, ngedit, videographer, fotografer misalnya teman-teman di sini yang senang dalam dunia itu, kalau bahkan kita nggak pernah mau mencoba karena yang namanya passion is not enough. Passion pada akhirnya pertama butuh pembuktian, pengakuan dari orang sekitar, dan yang kedua, ketika kita bilang kita passion dalam satu hal, maka ada keinginan untuk terus berubah menjadi lebih baik. Dari yang awalnya baik jadi lebih baik jadi yang terbaik. Dan dalam hal ini, saya ingin sampaikan bahwa saat kita bicara hal-hal besar tadi, 2030, 2045, maka otomatis pertanyaan kuncinya adalah kira-kira nih, kita bisa mulai dari mana, Kak Ser? Namanya aja kita anak muda, ilmu kita sedikit, pengalaman kita sempit, wawasan kalau ada ya masih pas-pasan. Terus kita bisa mulai dari mana? Teman-teman, ada istilah begini, nggak ada perubahan besar di dunia ini bisa terjadi tanpa di belakangnya ada akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan ini ada pada diri kita sendiri, pada mindset kita sendiri. Saya izin sedikit saja masuk ke sini karena bagi saya harus untuk menyampaikan ini. Teman-teman, bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat dilirik oleh semua pihak, kita harus akui benar adanya. Karena semua sumber daya itu ada di Indonesia. Bukan hanya sumber daya alam. Kalau sumber daya alam sejak kita SD kita udah belajar bahwa dengan secara posisi geografis Indonesia ada di tengah-tengah, ada di garis khatulistiwa, diapit dua benua, dua samudera, dan lain-lain, ini udah membuat Indonesia ini sangat strategis. Tapi secara manusianya, kita nomor 4 terbesar di dunia, teman-teman. Setelah Cina, India, Amerika, keempatnya Indonesia. Teman-teman bayangkan, dari 3 negara di atas kita tadi yang jumlah penduduknya paling besar, negara mana yang secara inovatif dan kreativitas ini sangat rendah? Gimana cara ngelihatnya, Kak? Penemuan yang penemuannya ternyata sangat kecil. Kita harus akui bahwa ternyata kita kurang kompetitif anak mudanya, teman-teman. Saat ternyata jumlah manusia ini menjadi, atau kita mengenal istilah bonus demografi ini dilirik menjadi salah satu potensi, bukan hanya dari dalam Indonesia, dari luar Indonesia udah melirik ini. Maka pertanyaannya, dan bicara tentang bonus demografi, kita pasti bicara tentang anak muda. Nggak mungkin kita bicara tentang para senior-senior kita yang udah berada pada posisi tertentu. Karena yang ditawarkan oleh anak muda adalah masa depan, yang dibutuhkan oleh masa depan adalah anak muda. Maka bukankah ini adalah panggilan sebetulnya bagi kita semua untuk memenuhi tanggung jawab sosial kita, apalagi teman-teman yang statusnya sebagai mahasiswa. Sebutlah, saya ambil hanya satu misalnya dari penelitian atau studi yang dilakukan oleh McKinsey yang menyebutkan tahun 2045, 24 tahun dari sekarang, Indonesia punya potensi besar. Statusnya masih potensial dalam laporannya. Masuk dalam negara terkuat nomor 3 di dunia. Tapi masih potensi ya, bisa iya, bisa enggak. Tapi semua resources-nya ada di Indonesia. Tapi ada syaratnya. Mungkin karena mengingat waktu, saya nggak bisa bahas semua. Nomor 3 aja yang saya bahas. Karena erat kaitan dengan kita anak muda. Maka dengan kata lain, sebetulnya kita kepengen ngelihat misalnya Indonesia 2045 gitu, saat semua orang ngomongin tadi tentang generasi emas, terus kita mau ambil bagian dalam hal apa? Ternyata kita semua punya peran, teman-teman. Dan ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Kembali pada apa yang disampaikan oleh Brian and Kazen tadi, maka bukankah sebelum kita bicara tentang leadership jauh-jauh, maka hal pertama yang harus kita taklukkan adalah ego kita sendiri. Musuh terbesar manusia bukan orang lain, bukan kawan-kawan kita, bukan orang tua kita yang berbeda pandangan. Misalnya kita pengennya A, orang tua kita pengennya B. Cita-cita kita adalah X, orang tua ternyata pengennya kita Z. Ternyata musuh terbesar kita adalah ego kita sendiri. Apalagi anak muda yang ternyata egonya memang masih besar. Bob Sadino bilang dalam bukunya, ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Nanti habis ini akan kita bahas. Tapi yang jelas, ketika kita mampu mengelola keputusan kita berdasarkan logika, bukan hanya sekedar keinginan, feeling, tadi yang sempat kita bahas, maka ini akan jadi karakter. Karena menurut Margaret Thatcher, karakter ini dibentuk dari habit, maka otomatis habit kita ini di bawah kontrol kita. Bukan lingkungan yang mengontrol habit kita.
Ketika ini sama-sama kita lakukan, awareness ini sama-sama kita jaga, sama-sama kita rangkul, sama-sama saling mengingatkan, maka ini kan jadi karakter bangsa. Menarik sekali melihat Indonesia 9 tahun ke depan, Indonesia 24 tahun ke depan, kalau ternyata awareness itu muncul dari diri kita sendiri. Dan ini menarik karena hanya ada dua teori besar perubahan di dunia ini. Pertama revolusi, kedua evolusi. Ini bukan tentang benar salah, ini tentang kita lebih cocok dengan cara yang mana. Berubah dengan cara yang cepat atau berubah dengan cara yang lambat. Kalau berubah dengan cepat, selama ini apa yang kita takutin? Datangi, pelajari, takutkan apa yang kita takutkan. Kira-kira yang kita takutin apa, teman-teman, sebagai anak muda? Saya menyambung yang tadi ya. Jadi salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bob Sadino terhadap anak muda Indonesia menyebutkan di salah satu babnya, ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda kita, anak muda Indonesia, kita yang hadir di sini ternyata. Kita sama-sama cek ya, karena Sally jujur juga ngecek ke diri Sally sendiri saat membacanya. Pertama, 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda menurut Bob Sadino. Pertama, kita takut gagal. Belum memulai, kita udah berpikir duluan, aduh nanti kalau gagal gimana ya? Belum mencoba, kita udah berpikir duluan, aduh nanti kalau nggak berhasil gimana ya? Kita duluan berpikir negatifnya daripada positifnya. Sangat wajar. Kita cukup lama dijajah. Mental dan psikologi, secara psikologi kita udah terbentuk nih, inferiority complex itu mentalnya udah kebentuk. Anak muda takut gagal. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Sedikit berbuat, kita duluan berpikir, aduh nanti apa kata orang ya. Kita udah nulis caption nih panjang-panjang, tinggal ngepost doang. Aduh nanti orang-orang bakal berpikir apa ya. Kita duluan berpikir orang akan berpikir apa terhadap kita. Orang kira-kira akan berkata apa terhadap kita. Daripada kalau itu narasi kita keluarkan secara konsisten, kira-kira narasi apa yang akan keluar ke publik. Yang ketiga, anak muda menurut Bob Sadino takut keluar dari zona nyaman, keempat takut dengan penerimaan lingkungan, dan yang kelima, anak muda nggak begitu suka dikritik, lebih sering diapresiasi. Sangat wajar karena argumentasinya saat itu Bob Sadino bilang, karena egonya masih tinggi. Coba teman-teman cek, kalau kawan-kawan kita nih, atau orang tua kita, atau dosen-dosen kita, ngasih masukan, ngasih kritikan, atau ngasih saran, biasanya struktur kalimatnya gimana teman-teman? Kamu udah baik sih, koma, tapi nanti baru masuk tuh masukannya apa. Kamu udah bagus sih, koma, namun nanti baru masuk di situ masukannya apa. Anak muda nggak begitu suka dikritik, lebih sering diapresiasi. Padahal keduanya harus seimbang. Terlalu banyak dikritik, nggak ada apresiasi juga nggak baik untuk kita. Kita jadi nggak tahu apa hal yang udah benar kita lakukan, apa hal yang udah baik dan harus kita teruskan. Terlalu banyak diapresiasi, nggak ada kritik, ini juga nggak sehat. Kita jadi nggak tahu nih apa hal yang salah dan harus kita perbaiki untuk perbaikan kita ke depan. Kita nggak tahu blind spot kita di mana. Keduanya harus seimbang. Dilalahnya kita anak muda lebih senang untuk diapresiasi. Dari 5 hal tadi teman-teman, kira-kira cocok nggak dengan kita? Nyaris cocok ya. Kalaupun nggak cocok semua nggak apa-apa, minimal setengahnya aja. Setidaknya dengan Sari cocok. Kalau memang nomor satunya adalah kegagalan, ayo kita ubah mindsetnya. Karena yang namanya mindset, software, ini buatan manusia. Kalau hardware itu ciptaan Tuhan, itu buatan Tuhan. Dan urusan hardware, urusan bagaimana kita dilahirkan dengan tinggi badan seperti apa, di mana, warna kulit, di tengah keluarga seperti apa, ini kita nggak bisa pilih. Ini adalah pemberian Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan, ayo kita syukuri. Kita nggak bisa milih starting point kita di mana, tapi mau finishing point kayak gimana, ini jadi tanggung jawab kita. Dan kita dikasih kesempatan, kita dikasih waktu oleh Tuhan. Dan dalam hal ini, ayo kita ubah softwarenya. Masa iya dengan hardware terbaik? Manusia kan Tuhan menjanjikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia dapat hardware terbaik, nggak dimiliki oleh hewan, nggak dimiliki oleh tumbuhan. Untuk makhluk hidup, manusia dapat hardware terbaik. Masa iya dengan hardware terbaik kita menginstal software yang pas-pasan? Sangat wajar kalau hasilnya juga pas-pasan. Yang membedakan antara kita anak muda di Indonesia dengan mereka yang di Eropa, ini bukan hardware-nya, software-nya. Pola pikir kita kayak gimana. Yang membedakan antara kita nih sekarang dengan, sebutlah misalnya orang tua kita 20-30 tahun yang lalu, ini bukan hardware-nya, tapi cara dan pola pikirnya. Untuk itu, ayo kita install software terbaik juga. Selama ini ngelihat kegagalan, ubah software-nya teman-teman. Habiskan jatah gagal kita justru sekarang saat kita muda. Sehingga nggak ada alasan ketika dewasa kita nggak sukses. Mayoritas jatah gagal udah kita habisin sekarang saat kita muda.
Gagal itu adalah proses, teman-teman. Gagal itu bukan hasil akhir. Gagal itu koma, bukan titik. Jangan mau titik saat kita gagal. Saat kita gagal, koma, sambung dulu kalimatnya dengan kata bangkit, baru mau titik. Oh, nggak ada orang sukses yang nggak gagal. Setiap orang sukses pasti pernah gagal. Orang sukses nggak dilihat dari berapa banyak jumlah gagalnya. Orang sukses dilihat dari pilihan sikapnya saat dia gagal. Memutuskan untuk menyerah, dan dia selesai atau bangkit. Dan masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. Apalagi kira-kira? Saya kayaknya kita kayak belum confidence gitu deh untuk bicara di depan umum. Di depan kawan-kawan kita. Segera cek masalah kita apa. Kira-kira masalah kita adalah belum paham ilmunya atau kita belum terlalu banyak jam terbang. Saat kita belum paham dengan apa yang kita sampaikan, maka kejar gurunya, pelajari. Saat kita kekurangan jam terbang, practice makes us perfect. Gak ada skill teknis yang gak bisa dipelajari. Semua skill teknis itu bisa dipelajari. Mulai dari public speaking, mulai dari berpikir kritis, mulai dari negosiasi, mulai dari people management, mulai dari leadership. Practice makes us perfect. Skill teknis ya, soft skill yang sifatnya teknis, ini semuanya bisa dipelajari. Kuncinya adalah semakin kita sering latihan, semakin kita akan lebih baik dalam hal itu. Apalagi kira-kira? Kita pengen jadi entrepreneur tapi nggak paham digital marketing. Besok cari mentornya, cari orang yang paham dalam bidang itu. Segera temukan komunitasnya, mulai bergabung, ambil amanah, ambil tanggung jawab. Mulai dari sekarang. Secara risiko betul lebih besar, tapi secara efektivitas waktu ini jauh lebih tinggi. Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi masa-masa ini dengan produktivitas? Siap-siap, dia duluan akan keluar sebagai pemenang. Atau pakai cara yang kedua, berubah tapi pelan-pelan. Butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran, dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dari proses evolusi. Karena seleksi alam akan terjadi. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah daya tahan, atau istilah bahasa Indonesianya adalah konsisten. Saya mohon izin mengutip, kalau di timur, dalam agama Islam disebut istiqomah. Teman-teman, memutuskan berubah, memutuskan untuk berhijrah, itu gampang. Yang sulit apanya? Istiqomah yang sulit. Benar nggak? Konsistennya yang sulit. Dari Harvard University Psychological Center yang nyebutin, kecerdasan paling tinggi pada manusia namanya adversity quotient. Kecerdasan daya tahan. Daya juang kita mempertahankan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya dua, baik atau benar. Baik dan benar, mohon maaf. Kalau baik belum tentu benar, kalau benar udah pasti baik. Dan dalam hal ini, Sherly sangat terinspirasi. Setidaknya ini mengubah pola pikir Sherly tentang berubah dan dirubah. Dengan perkataan Margaret Thatcher, Perdana Menteri perempuan pertama Inggris yang kurang lebih pernah bilang kayak begini, "What your thought, for they become your words. What your words, for they become your actions. What your actions, for they become your habits. What your habits, for they become your character. What your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Kalau bentuknya online, dia akan viral. Perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita diskusikan, baik offline maupun online, karena dia akan keluar menjadi tindakan, action, pilihan sikap. Perhatikan pilihan sikap kita, karena kalau diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi habit, dia akan jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi sampai pagi lagi, dari malam sampai malam lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial kita ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Urusan kita manusia berusaha, berikhtiar, berdoa semaksimal mungkin. Kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong takdir, ya udahlah itu nanti gimana takdirnya aja. Tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, maka udah ketahuan. Ini manusia realistis, dia yang dibentuk lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Dan dalam hal ini, kalau memang awal mulanya dari mindset, maka pertanyaan kuncinya adalah kira-kira mindset kita anak muda sekarang, di zaman kita sekarang, ini diisi, di feeding, diberi nutrisi, dikasih makan dengan makanan yang seperti apa. We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with.
Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Ini menarik, teman-teman. Data dari IDN Research Institute menyebutkan ternyata dalam satu hari kita anak muda menghabiskan waktu 8 sampai 13 jam waktu kita di internet. Wajar dong, Kak. Kita aja sekarang ketemunya lewat online, ngerjain tugas lewat online. Tugas resume semua dikumpulkan lewat online, lewat lewat um, story misalnya ya, contoh. Kita juga sekarang nyari data lewat online, Kak. Kita sudah mulai usaha kita dan semuanya berbasis online, silahkan. Kak, salah satu cara kita sekarang untuk ngerilis stres adalah nge-games. Dan kita senang nonton maraton, silahkan. Mungkin kita punya aktivitas yang berbeda-beda. Nggak apa-apa, silahkan. Namanya juga manusia. Tapi data dari The New Web menyebutkan Indonesia adalah negara ketiga paling aktif sosial medianya. Dengan kata lain, kalau dua data ini kita gabungin, udah ketahuan nih irisannya. Anak muda Indonesia, kalau udah main di internet, maka mayoritas akan main di sosial media. Pertanyaannya, apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan diskusikan di sosial media? Kira-kira lebih banyak mana nih yang mengarahkan mindset kita lebih optimis progresif dengan masa depan kita, paling minimnya, atau justru realistis pesimis dengan masa depan kita sendiri deh, gak usah jauh-jauh. Kira-kira lebih banyak mana yang kita tonton, yang hoax atau yang fakta, yang kita konsumsi. Dan ini menjadi menarik, teman-teman. Karena saat bicara perkembangan zaman, perkembangan teknologi, Internet of Things, sosial media, dan segala anak turunannya, maka anak muda adalah objeknya, anak muda juga adalah subjeknya. Udah cukup anak muda jadi objek, teman-teman. Ini waktunya kita persiapkan diri jadi subjek. Udah cukup anak muda terus-terusan jadi penonton, ini waktunya kita persiapkan diri jadi pemain, sesuai dengan bidang dan kapasitas kita masing-masing. Sesuai dengan ilmu dan pengalaman kita masing-masing. Karena sejarah nggak akan pernah mencatat para penonton, sejarah hanya mau mencatat para pemain. Toh hasil pertandingan juga nggak akan berubah saat kita hanya jadi penonton, hasil pertandingan hanya bisa diubah saat kita jadi pemain. Dan dalam hal ini, saya ingin sampaikan sebagai akhir, jangan ulangi lagi kesalahan Shirley, teman-teman. Di tahun-tahun awal kuliah, Shirley adalah manusia yang sibuk. Dan Shirley nggak tahu bahwa Shirley sibuk. Untuk itu, ini jadi bagian akhir sebelum kita berdiskusi. Jangan ulangi kesalahan Shirley. Dulu Shirley adalah manusia yang sibuk. Sampai akhirnya Shirley dikritik, dikasih masukan gitu oleh mentor. Dan awalnya Shirley nggak terima. Namanya anak muda ya, egonya masih tinggi kala itu. Dan Shirley nggak terima dibilang manusia yang sibuk. Sampai ditantang dengan 4 pertanyaan, Shirley nggak bisa jawab. 4 pertanyaan ini adalah indikator kita masuk manusia produktif atau sibuk. Manusia produktif bedanya di mana, Kak Sar? Kalau manusia produktif, semua yang dilakukan ini mengarah pada satu goal yang udah ditetapin dari awal dan fokus mengerjakan itu. Sedangkan manusia yang sibuk, ini semua dikerjain. Hari ini trending A, kita ikut. Besok viral B, kita ikut. Lusa hype C, kita akan ikut. Di masa kita sekarang industri 5.0, informasi itu cepat banget beredarnya, teman-teman. Hari ini kita ngebahas tentang apa? Tentang mural misalnya. Besok udah ditimpa lagi dengan informasi lain. Lusa udah ada lagi informasi yang lain. Saat kita menjadi manusia yang sibuk, kita yang dikendalikan oleh kondisi dan sosial, lingkungan, bukan kita yang mengendalikannya. Kita yang dikendalikan oleh teknologi. Yang hari ini misalnya diluncurkan nih, ada gadget baru. Ini nggak lama, beberapa lama kemudian, hitungan bulan, akan keluar lagi seri yang baru. Sedangkan manusia yang sibuk, ini semuanya diikutin. Hari ini orang ngomong A, kita ikut. Besok orang ngomong B, kita juga akan ikut. Lusa semuanya trending C, kita juga akan ikut. Keduanya sama-sama beraktivitas, keduanya sama-sama berkegiatan, bisa jadi beraktivitas dan berkegiatan di tempat yang sama, jenis aktivitasnya sama, di organisasi yang sama, di universitas yang sama, di fakultas yang sama, bisa jadi di kelas yang sama. Tapi tunggu, 5, 10, 15 tahun ke depan, hasilnya beda, impact-nya juga akan beda. Yang satu membentuk siapa dirinya, yang kedua yang sibuk, dia dibentuk oleh lingkungan. Dan Shirley, kenapa Shirley bilang jangan ulangi kesalahan Shirley? Karena Shirley butuh waktu 6 bulan. Saat itu Shirley ikut begitu banyak kegiatan. Internal kampus bisa ikut 4-5. 4. Hampir menuju 5. Internal kampus, eksternal kampus di bawah Kemenpora, bahkan posisinya SK-nya langsung di bawah Kemenpora. Itu sampai 2 organisasi. Dan Shirley senang untuk bertemu dengan orang, belajar, ketemu orang yang lebih, Shirley bisa banyak belajar dari orang itu. Shirley sangat senang. Sampai akhirnya
Ketika tahu bahwa Sally adalah manusia yang sibuk, Sally meninggalkan semua aktivitas itu, fokus menjawab itu inward, introspeksi diri, 6 bulan Sally off dari semua aktivitas itu. Baru benar-benar bisa berpikir dengan jernih, apa sebetulnya yang dikejar, apa sebetulnya tujuan dan goalnya dalam hidup, targetnya apa. Dan menurut Sally, masa-masa pandemi ini justru adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengucapkan selamat, you are on the track. Tapi kalau kita yang belum bisa menjawab, jangan-jangan ini waktu yang tepat, teman-teman, untuk kita segera mendefinisikan 4 pertanyaan ini yang terwujud nyata nanti lewat diri kita. Pertanyaan pertama adalah, siapa kita di masa depan? Teman-teman ini ngelihat diri sendiri sebagai siapa di masa depan. Dan menjawab pertanyaan pertama, minimal dengan SMART goal setting. SMART. Mengingat waktu, agar kita bisa berdiskusi lebih agak panjang, saya mungkin percepat aja ya. SMART goal setting ini kan udah sangat umum. That should be specific, that should be measurable. Harus terukur. Karena kalau kita nggak bisa ukur sesuatu, ya kita nggak bisa mengimprove-nya. If we cannot measure something, we cannot improve it. Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi. Pertanyaan lebih baik dalam hal apa? Bagaimana kita mengukur bahwa kita lebih baik? Di masa depan kita adalah entrepreneur sukses, Kak Sally. Pertanyaannya entrepreneur dalam bidang apa? Dan bagaimana mengukur bahwa kita sukses dalam bidang entrepreneur? Apakah dari omset? Apakah dari profit? Apakah dari jumlah sedekah atau berbagi? Apakah dari jumlah lapangan kerja? Silakan. Yang kita ciptakan, teman-teman yang tahu. Dan memiliki measurement yang berbeda, ini nggak ada masalah. Nggak apa-apa teman-teman, justru yang apa-apa adalah saat alat ukur orang kita copy paste pada diri kita. Nah, hasil kita terus akan membanding-bandingkan diri dengan orang. Wah enak ya dia udah sampai sana, kok dia bisa ya sampai di sana. Kalau positif nggak apa-apa, tapi kita akan selalu melihat rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Kalau kita pakai alat ukur orang pada diri kita. Bikin alat ukur kita sendiri. Hanya achievable. Dengan resources yang kita punya, kira-kira target itu bakal bisa kita dapatin nggak? Bakal bisa kita achieve nggak? Kalau nggak bisa, jujur aja. Acknowledge aja bahwa kita memang nggak cukup resourcesnya. Jangan-jangan ini waktu yang tepat bagi kita untuk saling sulam tambal. R-nya realistik. Bukan jadi manusia realistis, tapi yuk baca lingkungan sekitar. Kira-kira ini strategi apa nih yang paling tepat untuk kita gunakan? Untuk urusan goal ini harus saklek. Untuk urusan strategi dan cara siasah ini harus fleksibel. T-nya timely, kasih batasan waktu. Yang membedakan seorang yang bercita-cita dan berangan-angan, salah satunya adalah batasan waktu. Setelah bagian ini selesai, kita masuk ke pertanyaan kedua, siapa kita sekarang? Target kita mungkin sama, teman-teman. Sama-sama ke Eropa misalnya. Tapi yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Afrika. Pertanyaannya kira-kira rutenya sama nggak? Jelas berbeda. Sama-sama kita mau ke Jepang misalnya. Yang satu berangkat dari Australia, yang satu berangkat dari Amerika. Pertanyaannya kira-kira pathway yang akan kita ambil sama nggak? Nggak mungkin sama. Pasti berbeda. Dan setiap kita unik dengan cara kita masing-masing. Kita nggak mungkin mengukur kemampuan ikan dari cara dia manjat. Nggak mungkin kita ukur kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan kereta api. Ukur kemampuan ikan dari kecepatan dia berenang. Untuk itu ayo segera kita jawab, kira-kira nih, kelebihan dan kekurangan kita apa? Kira-kira minimal menjawab pertanyaan kedua, siapa kita sekarang? Ini dengan analisa SWOT. SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Opportunity yang tersedia ke depan apa? Kira-kira tantangan atau ancaman yang akan kita hadapi apa? Tahu kelebihan bukan untuk sombong, tahu kelebihan agar kita segera fokus, lebih confident dengan diri kita sendiri, fokus memperjuangkan apa yang menjadi target kita, fokus dengan diri kita yang terus berkembang menjadi yang lebih baik dalam bidang itu. Ketika kita udah bisa menjawab analisa SWOT ini pada diri kita, maka otomatis confident itu akan terbentuk. Kenapa bisa terbentuk? Karena kita udah punya self-awareness. Gak ada orang sukses yang gak punya self-awareness. Setiap orang sukses ini pasti tahu kelebihannya ada di mana. Makanya dia bisa memaksimalkan dirinya sampai ke titik the best version of us. The best version of them. Versi terbaiknya mereka. Dan kalau kita nggak confident, maka pertanyaannya ada nggak perlu, pada akhirnya saat kita bertanya gimana caranya mengatasi insecurity misalnya. Kita nggak pede dengan diri kita sendiri. Maka pertanyaannya, jangan-jangan kita nggak kenal nih dengan diri kita sendiri. Maka pertanyaan, saat ada orang nanya ke Sherly nih, yang paling sering masuk ke DM dan email adalah, Kak, gimana caranya mengatasi rasa insecure? Maka Sherly akan tanya,
kelebihan kamu adalah dalam hal apa. Jangan-jangan kita nggak tahu nih kelebihan kita apa. Miliki self-awareness dan teman-teman akan punya confidence. Karena teman-teman tahu kelebihan teman-teman di mana. Mungkin saya nggak bagus dalam hal linguistik, tapi saya bagus dalam hal kinestetik. Yang tadi sempat kita bahas, 8 kecerdasan. Terakhir, saya ingin sampaikan, ide tanpa dieksekusi itu namanya wacana. Action. Pertanyaan ketiga yang harus dijawab adalah how, bagaimana. Ini tentang eksekusi teman-teman. Karena yang mahal dari karya, ini eksekusinya. Kalau ide mungkin 100, 500, 1000 orang bisa punya ide yang sama. Tapi ketika dieksekusi oleh orang yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Yang mahal dari karya itu adalah eksekusinya. Karena hanya mereka yang berani mengambil resiko yang akan mengeksekusi ide dan gagasannya. Target kita di sini. Sekarang kita di sini. Cek gapnya berapa jauh, seberapa besar, skill set apa aja yang kita butuhkan, mulai pecah. Target 5 tahun atau 10 tahun misalnya, pecah jadi target tahunan. Tahunan jadi bulanan, bulanan jadi mingguan, mingguan jadi harian. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, itu namanya produktif. Bukan lagi sibuk, sekedar sibuk. Terakhir, pertanyaan terakhir adalah, kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita? Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan untuk bermain-main dan bersenang-senang semata. Saya izin mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, bermain-main, makan, bersenang-senang, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini dan dikasih ini, hati untuk berempati, ayo kita kolaborasikan keduanya, dan siap-siap gebrakan-gebrakan besar sama-sama bisa kita buat. Kalau 4 pertanyaan tadi bisa kita jawab, maka nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Yang ada jangan-jangan langkah kita yang terlalu pendek. Nggak ada goal terlalu besar, visi terlalu besar, ini nggak ada. Yang ada jangan-jangan misi kita yang terlalu kecil. Ayo kita panjangkan langkah kita, besarkan misi kita, maka target, visi, goal, dan cita-cita ini akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kelayakan dan kesiapan kita. Tapi kan masa depan nggak pasti, Kak Sherly. Sepakat, 100%. Masa depan itu nggak pasti. The future is unpredictable. Masa depan itu nggak pasti. Justru nggak asik masa depan kita kalau pasti, teman-teman. Ya ngapain juga kita berusaha, udah tahu juga kita nanti bakal kayak gimana. Masa depan itu nggak pasti. Tugas kita manusia adalah berusaha, berdoa. That's it. Selebihnya tetap kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. The future is unpredictable. But the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas masa depan kita adalah diri kita sendiri. Untuk itu kita pastikan di masa-masa kita saat ini berada di lingkungan yang sangat baik menurut Sherly, teman-teman sebagai mahasiswa, pastikan kita punya growth mindset yang mau terus memperbaiki diri, mau terus belajar, dan sekarang belajar bisa dari mana aja. Jangan sampai kita sendiri yang membangun penjara untuk diri kita sendiri. Jangan sampai ceiling, atap, batasan diri kita, justru mindset kita sendiri yang membangun. Kayaknya saya nggak akan bisa deh. Kayaknya itu terlalu tinggi deh buat saya. Kayaknya saya nggak akan mampu kalau mencobanya. Untuk itu, ketika diri kita sendiri tidak yakin, maka jangan harap orang lain, apalagi lingkungan, ini bisa yakin. Sebagai penutup, Sherly ingin kembalikan ke moderator. Ya, saya akan kembalikan moderator. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa jangan mau jadi manusia apa adanya, pastikan kita terus memperbaiki diri, menjadi manusia yang lebih baik dalam bidang kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sisa waktu yang ada, saya sangat terbuka pada diskusi. Silakan. Oke. Sherly izin sebentar, ini sepertinya laptopnya sudah mau habis. Sherly izin sebentar ya. Oh ya baik 10 menit Kak. saja. Iya nggak apa-apa Kak. Oke teman-teman teknika muda, udah cukup menarik gak tadi penyamaparan oleh Kak Sherly. Keren banget kan? Pemaparannya keren, pematerinya cantik. Wah udah sempurna banget lah ini istilahnya. Oke buat teman-teman teknika muda semua, kira-kira kita buka diskusi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan raise hand, lalu nanti bisa memperkenalkan diri, mulai dari nama, prodi, kafilah, dan asal. Wah sudah cukup banyak sekali nih teman-teman teknika muda yang penasaran. Oke, sembari menunggu teman-teman semua,
kita juga menunggu Kak Sherly. Betul. Jadi kita sedikit sharing-sharing aja. Abad. Anjing Mungkin ini abad tadi bangsat. Beli kan itu beli di sini. mungkin buat teman-teman sebelum diizinkan untuk on mic, Lupa lebih anjing baik mantengin di aku off lu. mic-kan Kuning, dulu. kepala gua kuning. Bro. Halo teman-teman. Mute-nya, Mungkin mute. karena belum dimulai, untuk di off mic terlebih dahulu buat teman-teman Pusing, teknika badan saya muda. panas gak dipercaya anjing. Sebelumnya mohon maaf ya Sherly atas kebocoran suaranya dari tadi muda. Bagaimana Kak Sherly? Apakah sudah siap Kak Sherly untuk sesi diskusinya? Baik, sudah. Oh ya baik. Mungkin karena banyak, saya pilih salah satunya saja. Waduh, mungkin ini deh. Untuk Fuad Abdillah. Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Abdillah dari Prodi Teknik Sipil, Kapilah 13 Ahmad Syafii Ma'arif, asal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan bertanya kepada Kak Sherly, yang Masya Allah kata-katanya banyak motivasinya. Saya ingin bertanya, bagaimana Kak cara mengontrol diri kita atau menanggapi orang yang saat dicoba atau gagal, lalu dalam kondisi menganggap bosan, dalam kondisi bosan terhadap kata-kata bijak atau nasihat-nasihat. Terima kasih. Waduh, keren banget nih pertanyaan dari Fuad Abdillah. Bagaimana Kak Sherly? Apakah bisa langsung dijawab? Ya. Seperti persilahkan Kak Sherly. Bagaimana supaya kita bisa mengontrol pikiran kita karena udah kayak bosan gitu dengan kata-kata bijak saat kita gagal, saat kita jatuh gitu ya. Tadi sepakat teman-teman. Yang bisa mengubah kita tuh adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nggak, kalaupun nih, saya sering banget bilang kayak begini dengan para menteri Sherly. Kalaupun kita ngumpulin all the best mentors, kita ngumpulin mentor-mentor terbaik yang udah melalang buana, kita kumpulin, sebutlah misalnya motivator-motivator terbaik, kita kumpulin buku-buku self-improvement terbaik, terus kita baca. Ini nggak bisa mengubah diri kita. Yang bisa mengubah kita adalah diri kita sendiri. Caranya kayak gimana? Pertama adalah lakuin, do it. Bukan duit ya, do it, lakuin. Hal paling kecil, sekecil itu, apapun itu, lakuin. Big, kalau punya target besar, goal besar, nggak apa-apa. Tapi yang jangan lupa adalah start with a small step. Mulai dulu dari langkah yang kecil. Dan yang bisa melakukan itu adalah diri kita sendiri. Makanya wajar kalau pada akhirnya motivasi, syarat berubah itu kan nomor satunya adalah kita punya alasan, big why-nya jelas. Dan big why itu nggak bisa dari orang, nggak bisa dari kata-kata bijak orang, kita baca buku, kita nonton YouTube, itu nggak bisa. Yang namanya motivasi itu munculnya dari diri kita sendiri. Fire in the belly, ini nggak ada yang dari luar, dia pasti inward, dari diri kita sendiri. Dan alasan seseorang punya motivasi, ini cuma 3. Pertama, rasa sakit yang dia miliki. Hati-hati dengan orang sakit hati. Ternyata orang sakit hati dalam konteks apapun ya, dia bisa mengonversikan energi menjadi hal yang baik atau hal yang negatif. Yang kedua, harapan yang kita lihat ke depan. Mungkin kita gagal, tapi apakah kita masih punya harapan? Mungkin sekarang kita kondisinya adalah serba di rumah, serba terbatas, atau udah dengar begitu banyak motivasi sih, tapi nggak mampu mengubah kita. Jangan-jangan kita nggak ngelihat harapan apa yang sedang kita perjuangkan. Saat langsung kita lihat, oh ternyata orang tua saya sekarang sedang sakit, saya ngelihat ada harapan kalau saya bisa lulus kuliah tepat waktu, orang tua saya akan bahagia. Itu harapan namanya. Dan yang bisa memunculkan itu bukan motivator, bukan YouTube yang kita tonton, bukan buku self-improvement yang kita baca, kita sendiri yang bisa memunculkannya. Dan yang ketiga, saat rasa yakin kita udah lebih besar dari rasa takut kita. Yakin kita terhadap apapun. Boleh 1000 orang menertawakan saya, tapi saya yakin saya bisa menyelesaikan soal ini. Saya boleh berasal dari daerah, tapi saya yakin nanti S2 saya di Eropa beasiswa. Yakin itu dari diri, nggak ada yang dari luar. Karena kita semua nih 700-an pasang mata, terbentuk dari pengalaman masa lalu yang berbeda, berasal dari lingkungan yang berbeda, pola asuh orang tua, dan lain-lain, kita berbeda-beda, maka otomatis yang bisa memunculkan minimal 1 dari 3 hal tadi ini adalah diri kita, nggak bisa orang lain. Dan ternyata ini sejalan dengan apa yang sering disebut oleh orang bijak, bahwa
kita adalah nahkoda teman-teman di kapal kehidupan kita sendiri. Nggak, dan arah angin bisa dari mana aja, dari utara, timur, selatan, barat, kondisi, lingkungan, orang mau ngatain apa, yang baik, yang nggak baik. Ini boleh terserah dari mana aja. Tapi adalah tanggung jawab kita untuk merespon itu seperti apa. Ini di bawah kontrol kita, di bawah kendali kita. Dengan kata lain, sebagai nahkoda dari kapal kita, ya ini layar mau dibentang kemana, ini jadi tanggung jawab kita. Memunculkan motivasi. Yang kedua adalah action. Respon kita kayak gimana, itu menjadi tanggung jawab kita. Dua hal yang paling bisa kita atur di dunia ini, satu adalah pilihan sikap, dua adalah pilihan mindset. Udah, dua itu aja yang bisa kita atur. Setelah acara ini nih, misalnya, setelah kegiatan Mata Teknik 2021, saya juga nggak tahu teman-teman bakal ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, atau ada setidaknya hal baik yang teman-teman ambil dan teman-teman terapkan, ini di luar kemampuan Sherly. Motivasi itu munculnya dari diri teman-teman. Yang lain dari luar, itu namanya pemantik. Pemantik bisa dari mana aja. Dari YouTube yang kita tonton, dari mungkin film yang kita lihat, dari mungkin diskusi dengan kawan-kawan, dari podcast yang kita dengar, dari buku yang kita baca. Pemantik bisa datang dari mana aja. Tapi yang namanya fire in the belly, ini muncul dari diri kita sendiri. Silakan teman-teman pilih satu dari tiga hal tadi, tapi adalah tanggung jawab kita untuk memunculkan alasan kenapa penting bagi kita untuk berubah. Big why-nya hanya kita yang bisa memunculkan. Itu mungkin tanggapan dari Sherly. Semoga sedikitnya bisa memberikan perspektif pada kawan kita tadi. Silakan. Terkait selanjutnya kita mungkin masih bisa menerima satu penanya lagi karena tadi udah yang laki-laki, yang terakhir biar seru mungkin yang perempuan karena mungkin teknika muda kan lumayan sedikit nih yang perempuan. Nah, mungkin dipersilahkan untuk Alifa Khairunisa. Nah, bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Sherly. Dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Olivia Nun Salim dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Kak, di sini saya ingin bertanya, kita sebagai maba, apalagi baru ingin memulai perkuliahan, gimana caranya buat memanage ekspektasi selama perkuliahan berlangsung? Apalagi juga dari mungkin tuntutan dari orang tua, itu gimana sih Kak caranya untuk manage semua itu? Makasih Kak. Baik, bagus banget pertanyaannya dari Olivia ini. Bagaimana cara mengatur ekspektasinya dia begitu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Sherly Anavita untuk menjawab pertanyaan dari Olivia. Dipersilahkan. Ya. Sebelumnya salam kenal untuk Olivia. Saya ingin sampaikan, saya sepakat banget bahwa manage our expectation ini penting banget. Apalagi kita anak muda. Pertama, anak muda ini punya semangat yang menggebu-gebu. Kadang-kadang target kita nih nggak masuk akal juga kan gitu ya kadang-kadang. Atau yang kedua, orang tua kita mengharapkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita sebenarnya nggak mampu, tapi orang tua kita mengharapkan kita melakukan itu. Maka kalau dari Sherly, sebetulnya kembali ke tadi, ke jawaban, mungkin Sherly meng-highlight sedikit, pakai smart goal setting. Kalau udah pakai smart goal setting, kita tahu bahwa resources saya nggak cukup sampai ke sana. Saya tahu bahwa waktu saya nggak cukup untuk sampai ke sana. Ketika goal kita udah disetting dengan SMART tadi, maka otomatis sebetulnya saya hanya mampu melakukan sampai nomor 8. Mungkin nomor 9 dan 10 akan dibantu oleh kawan saya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Justru ini jadi penting di awal sehingga semua yang kita lakukan untuk menuju ke sana, kita tahu bahwa kita dalam kemampuan untuk sampai ke titik sana. Masa iya kita mau naik gunung nih, tapi kita tahu persediaan bekal kita untuk naik nggak cukup. Naik gunung itu butuh waktu 5 hari, tapi bekal yang ada di belakang, yang ada di tas kita, ini cuma untuk 3 hari. Masa ya kita mau paksain? Kan nggak mungkin. Dengan tahu bahwa dengan bekal yang ada, saya hanya mampu bertahan 3 hari. Dengan skill sekarang yang ada, saya hanya mampu melakukan sampai di sana. Jadi, makanya wajar kalau dibilang orang produktif itu, kata James Clear dalam bukunya Atomic Habit, orang produktif mereka akan selalu mulai dari akhir. Tahu dulu nih akhirnya sampai mana. Akhirnya adalah saya bisa menyelesaikan nggak bisa 3,5 tahun, misalnya. Tapi 4 tahun dari awal kita udah tahu. Tapi 5 tahun karena saya kuliah sambil bekerja Kak, karena saya menanggung dalam hal ini keluarga saya. Makanya karena saya nanti di tengah akan melakukan pertukaran dengan
Amerika. Sekarang udah ada mahasiswa Indonesia bertukar mahasiswa dengan Amerika. Maka saya nggak bisa nyelesain ini 3,5 tahun. Saya 5 tahun karena 1 tahun nanti saya di Amerika. Silahkan, nggak ada masalah. Tapi semuanya harus pakai SMART tadi. Kalau bagian ini udah masuk analisanya, maka menurut saya dari awal goal kita itu udah sangat kita atur. Beda halnya dengan kalau gitu kita pengen tahun depan sudah punya penghasilan 2M. Pertanyaannya dari mana 2M itu datang? Makanya harus bisa terukur. Kita nggak bisa jawab 2M itu dari mana ya? Ya itu namanya kita nggak mengatur ekspektasi kita. Jawab ekspektasi kita itu target kita apa minimal dengan SMART, Smart Goal Setting, maka itu akan jadi terukur dan kita mengatur ekspektasi kita terhadap sesuatu. Itu yang pertama. Kalau urusannya dengan orang tua, misalnya orang tua berharap apa gitu ke kita, maka yang pertama adalah komunikasikan. Komunikasikan apa yang saat ini teman-teman rasakan, masalah teman-teman apa, tantangan teman-teman apa. Kalau berbeda pandangan dengan orang tua, sampaikan dengan baik. Tentu dengan bahasa yang sopan, waktu yang tepat. Teman-teman yang lebih tahu, lebih paham. Karena kendala ternyata perbedaan ini bukan hanya kita dengan orang tua, tapi kita nanti dengan dosen, kita dengan kawan, kita dengan pasangan, dengan apapun adalah komunikasi. Kebanyakan kita sekedar memberitahu, nggak sampai paham. Berkomunikasilah sampai paham. Caranya ya cari waktu yang paling tepat, jelaskan sedetail-detailnya sebetulnya yang kita inginkan apa, kemampuan kita di mana, penjelasan smart goal setting lah kurang lebihnya. Terus yang kedua adalah poinnya, karena saya sering berbeda pandangan dengan orang tua, ini sering. Dan ini selamat, tandanya kita berada pada fase bertumbuh. This is the growing pace. Kalau kita terus saja ikut dengan apa yang di sekitar kita, namanya kita memenuhi ekspektasi sosial, teman-teman. Dan kita manusia hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi sosial, bukan itu tugas kita. Temukan potensi kita, segera latih itu ke titik terbaik yang bisa kita lakukan, that's it. Kita nggak bisa membuat semua orang senang. Di balik keputusan kita, pasti ada yang senang dan nggak senang. Di balik keputusan teman-teman dalam hal apapun, pasti ada pro dan kontra. Pertanyaannya, kita bisa bertanggung jawab nggak dengan keputusan kita? Maka poin keduanya adalah buktikan. Proof, buktikan. Teman-teman mau memperjuangkan apa? Segera buktikan. Dengan apa? Dengan karya. Biarkan karya teman-teman yang menunjukkan seberapa serius sebetulnya teman-teman memperjuangkan itu. Setelah bagian ini selesai, biasa trust akan muncul, dan nggak langsung dapat, nggak biasa sedikit aja trust itu muncul. Setelah trust muncul, yang paling sulit justru tingkatan yang ketiga, ini adalah keeping the trust. Jaga kepercayaan itu. Dan menjaga kepercayaan biasanya lebih berat dari mendapat kepercayaan. Karena kita harus tahu ini batasannya sampai mana, aturannya sampai mana. Ibarat orang main bola, saat bolanya udah dibawa, lewat batas, lewat garis, ya akan kena prit, dapat kartu merah atau kartu kuning. Entah dari sosial, entah dari orang tua, entah dari dosen, dari manapun. Untuk itu tahu sebetulnya batasan mainnya sampai mana, dan kita harus tahu kapan waktunya kita akan kembali lagi ke tengah, kapan harus naik, kapan harus turun. Ini menjadi salah satu, menurut saya, akhirnya adalah strategi. Yang ini harus fleksibel. Saya pikir itu, tapi kalau tahapnya adalah manage expectation kita dengan lingkungan sekitar, maka satu, komunikasikan sampai paham, yang kedua, proof, buktikan. Dan kalau yang kita perjuangkan baik dan benar, maka nggak usah takut, teman-teman. Selama standarnya baik dan benar ya, dan data-data semuanya bisa dipertanggungjawabkan, nggak usah takut. Karena kebenaran itu nggak butuh kok untuk dibela. Kebenaran itu akan menunjukkan dirinya bahwa dia benar selama kita konsisten. Itu kuncinya. Orang optimis akan kalah dengan orang konsisten. Optimis saja nggak cukup untuk mengejar cita-cita, harus konsisten. Dan untuk konsisten, pastikan kita dikelilingi oleh orang-orang baik, bukan orang-orang toksik. Pastikan kita punya supporting system yang mau menegur kita saat kita salah, mau mengapresiasi kita saat kita benar. Jadi saat kita dipuji kita nggak terbang, saat kita berada di bawah kita juga nggak tumbang. Itu mungkin tanggapan dari Sherly. Semoga menjawab, syukur bisa ngasih perspektif untuk Mbak Alivia, dan untuk kawan-kawan yang mungkin ada sedikit pertanyaan yang sama seperti Mbak Alivia. Saya silakan dulu kembali ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih banget untuk Kak Sherly, jawabannya sangat menarik untuk mengatasi ekspektasi dari para mahasiswa baru ini nanti. Kalau dilihat dari kolom chat ini banyak sekali teman-teman yang sangat excited untuk mengikuti sesi tanya jawab. Namun karena kesempatan yang minim ini, jadi sepertinya sesi tanya jawab kita cukupkan untuk 2 ini saja.
di luar dari itu eh, teman-teman juga bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ke Instagram Kak Sally atau menonton YouTube-nya Kak Sally. Di situ banyak banget motivasi-motivasi untuk teman-teman semua supaya lebih menggairahkan semangat teman-teman untuk menjadi mahasiswa baru. Apalagi kan teman-teman ini menjadi mahasiswa teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, teman-teman ini adalah pilihan dari sekian banyak teman-teman lainnya yang ingin mendaftar fakultas teknik tapi mungkin belum memiliki kesempatan. Jadi teman-teman seharusnya banggalah sudah mendapatkan kesempatan ini begitu. Nah, karena waktunya udah tipis banget, sebenarnya saya ucapkan terima kasih Kak Sally atas materinya dan sangat besar antusias dari para teknika muda. Tapi sayang karena keterbatasan waktu ini, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jadi kita sebagai mahasiswa harus paham akan kata mahasiswa sehingga menjadi generasi emas Indonesia gitu. Mungkin sekian dari yang bisa saya berikan. Sekali lagi saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Kak Sally Anavita Rahmi atas kesempatan waktunya kita dapat berdiskusi hari ini gitu. Sebelum saya tutup, saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan kata-kata yang telah saya berikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Nuwun wal qalam wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.